Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Selamat malam. Halo. Balik lagi di Podcast Malam Kliwon barengan Bimo sama Danu. Yes, di episode 40. Mantap, 10 episode lagi kita akan bikin sesuatu yang spesial. Di episode ke-50 ya. Di episode 50 kita juga bakal bagi-bagiin sesuatu untuk teman-teman. Mantap gak tuh? Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel YouTube kita. Terima kasih yang udah nge-share juga, yang denger dari Spotify. Kita mau ngasih tahu, mungkin teman-teman pada bingung kenapa durasinya pendek-pendek kalau di YouTube. Iya. Mas Danu yang jelasin. Jadi kalau di Spotify itu kita publish satu episode yang durasinya full, durasinya komplit 40 menitan kali ya. Di Spotify itu kita publish langsung satu episode penuh. Nah di YouTube itu kita akan publishnya per cerita. Satu kayak gitu. Jadi akan kita publish per cerita, jadi satu video dan tiap hari. Betul. Kayak gitu. Terus juga ada beberapa komen yang bilang suaranya mungkin kurang kencang atau gimana. Oh iya, katanya udah pada pakai headphone atau pakai headset, tapi suaranya masih kurang kenceng katanya. Betul. Itu kayaknya sih mungkin source-nya juga di teman-teman ya, kan beda-beda ya source buat dengerin di handphone atau di laptop. Tapi kalau dari kita sih udah full. Iya, dari kita sih udah pas sih. Udah soalnya pas. kalau ditinggiin lagi ntar peak ya, nyala merahnya. Terus apa lagi ya? Oh, masalah kamera. Ya semampunya kita baru gini doang. Iya. Mudah-mudahan kita bisa ganti kamera yang baru atau ada yang sponsor. Boleh. Siapa tahu ya. Siapa tahu. Dari Canon atau Nikon atau Sony mungkin. Betul. Bisa ngasih kamera baru. Karena kan Leica kita udah sempat bilang kamera ini kamera legend ya. Kamera yang dipunyai oleh orang besar dulu ya kan. Bener loh ini. Nggak bohong. Nggak ngada-ngada ini. Terus, Oke, kita mau kasih tahu juga mungkin teman-teman tadi pada ini ada suara apa segala macam gitu. Ini kebetulan ada teman-teman juga yang ada teman kita lagi skripsi. Kayak kemarin dari dari Taruma Negara ya. Taruma Nagara. Iya, dari Taruma Negara tuh ngobrol-ngobrol sama gua sama Bimo tentang mereka mau bikin skripsi tentang podcast ya katanya. Betul. Ya, sebagai media baru kayak gitu-gitulah. Jadi bukan cerita horor kemarin. Bukan. Banyak yang salah tangkap ternyata. Jadi teman-teman dari kampus-kampus juga kalau mau undang kita silakan. Iya, atau mau ngobrol-ngobrol, mau sharing, boleh. misalnya buat tugas akhir atau gimana. Ya oke deh, kita takis episode ke-40 ini dengan cerita pertama. Ini dari email, namanya Adrian. Oke. Selamat malam abang-abang Podcast Malam Kliwon. Sebenarnya cerita ini terjadi di tahun 2016, bertepatan dengan bulan Ramadan atau bulan puasa. Mungkin dari kalian ada yang percaya kalau setan atau jin itu dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi kejadian ini nyata dialamin sama teman gue sendiri. Kebetulan yang terlibat di cerita ini nama panggilannya sama-sama Iwan. Jadi gue sebut Irawan dan Iwan aja ya. Kejadian ini berlokasi di daerah Karawaci. Jadi si Iwan ini kerja di mall yang cukup terkenal di Karawaci. Dia itu gak bisa ngendarain motor, jadi setiap kerja selalu naik angkot. Nah, sialnya dia kena jadwal masuk siang, dan malamnya tuh ada midnight sale.
Oke. Dan biasanya kalau udah tengah malam, angkot di daerah Karawaci itu udah nggak ada. Akhirnya si Iwan ini nelfon nyokapnya pas dia keluar dari mall buat minta tolong si Irawan ini buat jemput dia di depan hotel seberang mall tersebut. Berangkatlah si Irawan ini sekitar jam 1-an, jam 1 pagi nih ya. Saat melewati kawasan Taman Ubud di dekat gapura depan kantor pajak yang udah lama gak dipakai, dia ketemu Iwan tepat di situ lagi jongkok. Irawan pun ngeh dan berhenti. Terus dia nanya, "Lah, kok lu di sini? Nyokap lo nyuruh gue buat jemput lo di depan hotel." Nah, si Iwan yang tadinya jongkok nggak ngomong sama sekali, tiba-tiba bangun dan langsung naik ke motor. Si Irawan mikir, oh mungkin si Iwan ini capean kali ya. Nah, singkat cerita, jalanlah mereka menuju pulang nih. Karena jalan buat menuju arah pulang harus putar balik dan putaran baliknya agak jauh, dan gak jauh dari putar balik itu ada jembatan kecil, jembatan penghubung 2 kecamatan, dan ada beberapa makam orang asli kampung situ. Pas sampai putaran balik, si Iwan ini tiba-tiba ngomong, "Lurus." Si Irawan pun kaget. Lah, kan harusnya putar balik. Nah, si Iwan ini ngomong lagi, "Udah lurus." Irawan pun diem dan langsung mau muter balik. Tiba-tiba motor itu digoyangin sama si Iwan ke arah lurus. Seakan-akan dia gak mau kalau motornya harus muter balik. Spontan motor yang dinaikin Iwan sama Irawan ini pun jatuh. Ketika Irawan jatuh, ada sosok anak kecil lari ke depan motornya, terus ngebengkokin ban depannya. Hah? Nah, ternyata yang dari tadi dibonceng sama Irawan ini bukan Iwan asli. Tiba-tiba dia jadi cewek berbaju panjang, warna merah, rambutnya panjang, acak-acakan gitu. Ya kita sebut saja kuntilanak lah ya. Pas kuntilanak ini ngedeketin Irawan, tiba-tiba dia terbang ke atas sambil ketawa. Si Irawan mikir mungkin karena gunting kuku yang selalu nempel di kunci motornya. Mitosnya kan Kunti takut sama gunting kuku, dan anak kecil ini pun ikut hilang. Akhirnya Irawan dengan motor yang bannya udah bengkok tetap jalan jemput di depan hotel. Sesampai di depan hotel, Iwan yang asli kaget kenapa si Irawan tiba-tiba datang dengan motor ban yang bengkok begitu. Irawan pun bilang ke Iwan, "Nanti deh gue ceritain." Saking penasarannya, di tengah jalan Iwan nanya, "Lo kenapa sih? Kok bisa sampai kayak gini?" Terus si Irawan bilang, "Tadi gue ketemu lo di Taman Ubud. Persis banget kayak lo bajunya, celananya, cuman tadi gak bawa tas." Iwan pun kaget. "Hah? Terus kenapa nih motor bisa kayak gini? Gue nunggu lo lama banget. Gue juga ngeri dari tadi diliatin mata merah di pohon depan hotel tadi." Untuk orang Karawaci pasti gak asing sama pohon gede di depan hotel Arya Duta. Akhirnya mereka sampai rumah dengan keadaan yang ya alhamdulillah bisa dibilang selamat. Kesimpulannya, si mata yang di pohon tersebut itu udah ngeliatin Iwan cukup lama. Tapi Iwan gak peduli. Mungkin dari situ kuntilanak ini bisa menduplikat sosok si Iwan. Sekian cerita dari gue, terima kasih. Maaf kalau penyampaiannya kurang jelas. Kacau. Red Lady bro. Iya. Ih, berubah lagi. Kok bisa ya? Gue masih kepikiran sampai sekarang tuh kayak makhluk-makhluk itu berinteraksinya tuh bisa sebegitunya. Terus pertanyaannya, si anak kecil tuh siapa? Iya, ya, itu dan bisa membengkokkan benda-benda. velg cuy. Oke, sevelek-velek jari aja kan tetap aja pak, alloy misalnya gitu, atau besi Atau zip gitu ya, tetap aja keras. Keras, iya. Kok bisa ya energinya sebegitunya gitu?
nampakin aja. Ya. Tainya ini sih Le, jongkok diem aja. Ngapain lu, ayo pulang. Berdiri, duduk, jalan udah nggak pakai ngomong. Di jalan mau muter balik nggak boleh kan, lurus. Kan harusnya putar balik, udah lurus. Ya itu maksud akhirnya gue. Jatuh. Sadis ya. Enggak, maksudnya kalau berubah sosok gitu banyak kan tuh setan kembar gitu ya kan. Cuman ini bisa berinteraksinya sampai segitunya gitu loh. Sampai nyuruh, sampai apa? Niat nyelakain ya. Iya itu pasti kan, kayak niat nyelakain, atau gua nggak tahu ya. Kemungkinannya kalau ini memang real gitu kan ya, karena tadi dia nyeritain dengan detail dan lokasinya juga teman-teman bisa cross check ya. Di Karawaci ada. Cuman ada beberapa kejadian yang teman gue alamin gitu, ternyata itu sedang dalam kondisi halusinasi sebenarnya. Let's say ya, misalnya si tadi siapa, Iwan ya? Iwan sama Irawan yang ngalamin. Iya, si Irawan nih sebenarnya sedang capek banget, terus kayak ngantuk nggak ngantuk ya kan, timbullah tuh segala sesuatu yang ada di pikirannya. Teman-teman yang naik motor juga, gue juga sering ngalamin kayak satu titik tuh ngantuk gitu di motor. Terus lo biar sadar tuh lo harus kaget dulu gitu, terus langsung seger tuh badan lo. Kayak biasanya gitu. Malah kalau saking ngantuknya tuh jadi autopilot gitu Le. Serem sih emang. Serem. Ngeri kecelakaan. Tapi gue nggak pernah sampai halusinasi kayak gitu sih sebenarnya. Iya kan ya. Kalau gue, secapek-capeknya gue gitu ya. Secapek-capeknya ya bener. Sore ini gue sambil ngecas ya. Atau ini pelaknya bengkok tuh karena bisa nabrak lubang kayak gitu kan. Cuman halusinasinya memang sudah kemana-mana gitu. Iya sih. Mungkin. Terlalu jauh sih kayak kalau ada anak kecil nongol gitu. Ya nggak tahu juga. Tapi bisa jadi memang itu kejadiannya sebegitu kuatnya energinya. Cuman tempatnya valid kayaknya, tadi kan ada pohon besar. Bayang sih gue. Apa-apa segala macam. Ini buat teman-teman mungkin ada yang juga kerja di pusat perbelanjaan gitu ya. Dan kan untuk season-season tertentu ada midnight sale tuh. Nah biasanya banyak tuh cerita-cerita dari teman-teman yang kerja di mall atau di grosir kayak gitu, ketika ada midnight sale harus pulang lewat tengah malam atau bahkan pas mau tutup ya, kayak jam 9, jam 10 gitu. Menarik sih. Waktu itu kita sempet juga nge-share di stories, udah lama banget sih. Kayak ada gak sih kejadian horor di mall gitu. Sampai detik ini kita belum, gak tahu ya kan, ada tim kita yang kurasi ceritanya juga. Banyak banget kan, jadi teman-teman nih sekalian buat teman-teman juga punten banget ya kalau belum dibacain tuh, bukan berarti kita skip atau nggak ngelihat, karena memang banyak banget DM gitu kan. Iya. Dan sampai detik ini kayaknya kita berdua belum dapet cerita di mall. Iya, horor di mall ya kan. Sedangkan mall itu jadi salah satu tempat yang kalau rame tuh seperti surga. Cuman lo pernah nggak ke mall tuh kayak udah jam-jam closing dep mati gitu kayak. Oh biasanya ini Bim, kalau udah nonton di midnight. Nah, atau ya film-film terakhir muter jam 10:30, jam 10 tuh baliknya kan udah 12:30 kan. Gue pernah sih kayak gitu. Mall yang sekecil-kecilnya mall juga creepy banget. Gitu deh pokoknya.